Mari kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah yang ada. GB Salemba mengadakan Morning Blessing yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi via Zoom. Mari sama-sama kita ikuti setiap gerakan Tuhan yang ada di tempat ini. Telah dibuka pendaftaran kelas Komseri 100 angkatan ke-19 via Zoom setiap hari Minggu jam 19.30 sampai jam 21.30 WIB. Kelas Komseri 100 ini akan dimulai dari tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Juni 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Ibu Pendeta Nila di nomor 0811 1899 097. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan dengan cara men-scan QR Code yang tersedia. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Yang pertama, mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas layaknya kita beribadah di gereja. Yang kedua, persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah, tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Yang ketiga, tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan.
Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu Saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita hari ini, amin. Sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Hari ini kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan.
Dan kami mau bersuka cita memuji Tuhan. Kami mau bersuka cita menyembah Tuhan. Kita semua yang semangat dan sepakat dan mau bersuka cita memuji Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semuanya bersuka cita katakan amin. Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua katakan dan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Saya yakin dan percaya kita semua masih bisa bertepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Yang percaya, nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan iman Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari melompat katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya bahwa Yesus nama di atas segala nama, katakan haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, dan kami mau terus serukan nama-Mu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa
Yesus, nama di atas segala nama. Mari tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yesus, nama di atas segala nama, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengikut-Mu ya Tuhan, mengiring-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Haleluya. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
sembah Dia. Ini penyembahan kami bagimu Tuhan. Kami mau terus mengikut-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, ku bawa hatiku, ku bawa penyembahanku yang terbaik, yang terbaik Tuhan. Mari sama-sama bangkitkan roh, bermazmur bagi Allah kita, nyanyikan lagu yang terbaru bagi Tuhan. Sebab namanya mulia. Yesus, Yesus, kami mengagungkan-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi menyembah dalam roh. Oh Jesus, Jesus. Somebody puji namanya yang dahsyat. Yesus. Kau dahsyat, Kau mulia Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kami mau terus katakan, kami mau mengikut-Mu ya Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidup. Katakan mengiring Yesus, itulah ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, katakan mengikut Yesus, itulah ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Yes, Jesus. Sekali lagi angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau ajaib Yesus. Oh ya Allah, basyanda la bala 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 bala. Oh ya Allah, takara la bala 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 bala. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah. Oh rabakara la bala bala. Mari sembah Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita. Beri yang terbaik. Jangan bawa persembahan yang cacat. Bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat umatmu yang ada di rumah-rumah. Suami istri, orang tua dan anak berkumpul. Oh, secara pribadi mereka ibadah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh rabakaralaba, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau dapat hadir dimanapun juga. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Oleh sebab itu kuasa-Mu mengubahkan kami. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka kuasa Allah akan turun dalam hidupmu. Kuasa Roh Kudus akan menjamah engkau saat ini. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Hina karalamu ralamaralama Yesus. Haleluya. Mari senangkan hati Tuhan. Ibadah ini bukan berfokus kepada diri kita, tapi ibadah berfokus kepada Tuhan. Oh, bukan untuk kesenangan kita, ibadah untuk kesenangan Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Oh, ralamaya sande. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Mari berikan mazmur pujian bagi Tuhan. Oh, biar segala yang bernafas memuji Tuhan, biar semuanya menyembah Dia. Sebab Allah yang kudus, sebab Dia Allah yang kudus. Hina karalamaya sende. Mari sembah lebih lagi, lebih lagi. Lebih lagi, ayo lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata
bagi Allah kita. Dia layak terima hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapa, hamba berdoa, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, Engkau hadir. Engkau menjamah, mengubahkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar doa anak-anak-Mu, apapun jadi pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan. Aku percaya yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat dibebaskan. Ada pemulihan pada hari ini, ada mujizat, ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir bagi umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Haleluya, yang beribadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Oh rabakara Bapak. Selidiki hati kami Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk taburan firman-Mu. Sehingga kehidupan hari kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak Saudara silakan duduk. Ya, kalau ada yang berdiri di rumah-rumah boleh kembali silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Tidak ada satupun yang namanya rancangannya mendatangkan kecelakaan bagi setiap kita. Tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan hari esok yang penuh pengharapan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus juga mengasihi saya. Bilang kiri kanannya kalau ada suami atau istri, teman, keluarga, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah-rumah. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 Tuhan mau kita semakin seperti Yesus. Artinya kita memiliki integritas di dalam hidup kita. Integritas harus dimulai dari pengenalan akan Tuhan dan harus berdasarkan firman Tuhan. Itulah integritas di dalam yang namanya kekristenan. Dan saya sudah menyampaikan beberapa hal dari khotbah-khotbah saya beberapa bulan atau minggu yang lalu mengenai ada 3 hal yang harus kita tanggalkan, yang harus kita singkirkan di dalam hidup kita, yang merupakan noda, kalau saya mau katakan istilah dengan sekarang, yaitu virus secara rohani. Yaitu apa? Kefasikan, kebebalan, dan kemunafikan. Ini merupakan virus Bapak Ibu Saudara, kalau dibiarkan berkembang di dalam kehidupan orang percaya, ini dapat menyebabkan kematian secara rohani dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian yang kekal. Oleh sebab itu virus ini yang namanya kefasikan, kebebalan dan kemunafikan, itu dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan kita minta dibersihkan dari kehidupan kita. Yang mau ini katakan amin. Karena pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita manusia yang sudah dalam dosa, tapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita perlu diubahkan. Sama seperti bangsa Israel, mereka sudah keluar dari Mesir oleh darah anak domba Allah. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dalam hidup mereka, perlu waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari kehidupan mereka. Demikian juga celah Mesir yang bukan virus-virus yang ada dalam kehidupan kita ini, kita harus juga keluarkan. Kita harus bersihkan dengan pertolongan Roh Kudus dan melalui firman-Nya. Katakan amin. Alkitab katakan kita harus lebih takut kepada Allah. Jangan kamu takut kepada manusia, mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang bukan hanya dapat membunuh tubuh, tapi dapat membunuh yang namanya roh dan jiwa, ya kan? Untuk maksudnya membawa roh dan jiwa, membuang roh dan jiwa ke dalam neraka.
Hari-hari ini ada virus, ya, virus corona yang dapat membunuh tubuh. Bukan berarti kita tidak takut, kita sembarangan untuk yang namanya hidup. Kita tetap harus berjaga-jaga. Virus corona berbahaya Bapak Ibu Saudara, dapat membunuh tubuh manusia. Tetapi lebih berbahaya lagi virus kefasikan, kebebalan, dan juga kemunafikan yang dapat membunuh kerohanian seseorang. Oleh sebab itu, saya beberapa waktu lalu sudah menyampaikan mengenai yang namanya kefasikan. Ya, tentang kefasikan, tapi hari ini mengenai yang namanya kebebalan. Di dalam Alkitab ada satu orang yang diceritakan secara khusus mengenai orang ini, orang bebal. Jadi ada satu cerita khusus mengenai orang bebal. Saya percaya ini bukan kebetulan diceritakan secara khusus. Dan kita akan mempelajari hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat firman Tuhan ini. Sehingga kita bisa berkaca dari firman Tuhan. Sehingga kita tidak hidup seperti orang ini yang dikatakan orang bebal. Siapakah nama orang ini Bapak Ibu Saudara? Ini diambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 38. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah dengan sendirinya ya, karena kalau kita baca semuanya waktunya tidak cukup ya dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Tapi baca nantinya siapa nama orang ini, yaitu Nabal. Di ayat yang ke-25 dari 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-25 dijelaskan di dalam Alkitab tentang Nabal ini. Dikatakan begini, janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal. Jadi ini Abigail istrinya berbicara kepada Daud untuk apa? Meminta belas kasihan Daud karena Daud ingin membunuh Nabal dan semua orang yang ada di rumahnya. Karena tersinggung dengan perkataan dan perlakuan Nabal ini Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat ceritanya. Apa yang dikatakan Abigail, istri daripada Nabal ini, dikatakan mengindahkan Nabal, orang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau mau kita tahu bagaimana seseorang itu, bertanyalah kepada orang-orang yang paling dekat di dalam kehidupannya. Orang yang paling dekat dalam kehidupannya itu biasa berbicara jujur. Katakan amin. Tapi Alkitab katakan begini, Nabal namanya, bebal orangnya. Saya belum pernah temukan orang Kristen yang bernama Nabal, gitu. Kenapa? Ini nama menurut arti orang Ibrani. Jadi ini bicara bahasa Ibrani ya. Nabal itu punya arti bebal atau bodoh Bapak Ibu Saudara, gitu loh. Tapi ada pengertian-pengertian lain di suku-suku yang ada nama Nabal ya bukan artinya bodoh, tapi di dalam bahasa Ibrani, gitu ya. Nah dalam ini arti Nabal, Alkitab katakan bebal orangnya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara bicara bebal, kebetulan di Alkitab ini bukan kebetulan, pas di sini menyatakan seorang laki-laki atau seorang suami. Tetapi sebenarnya ini bukan berbicara gender, tapi ini hanya gambaran. Jadi kebebalan itu bukan hanya diidentikan dengan seorang pria atau seorang suami, tetapi juga kebebalan itu dapat ada juga dalam seorang perempuan atau seorang istri. Yang mengerti katakan amin. Katakan yes. Ini juga bukan bicara mengenai orang kaya dan orang miskin. Kebebalan juga bisa terjadi di semua kalangan dan status. Yang mengerti katakan amin. Bebal bukan menunjukkan kebodohan, nilai, akademi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan Nabal artinya bebal atau bodoh, ini bodoh bukan berarti dalam hal nilai akademi. Namun bicara tentang pola pikir, karakter dan moral seseorang. Ini berbicara kebebalan. Bebal juga diartikan orang yang sukar mengerti. Jadi itu bebal, orang yang sukar mengerti kehendak Tuhan. Jadi udah dinasehati, sudah dikasih firman Tuhan.
Susah mengertinya. Ya, kemudian bukan hanya itu, dia tidak mau berubah. Jadi diomongin ngeyel, lama-lama bisa jadi bebal itu. Ya kan? Kemudian menolak pengertian akan ajaran yang benar atau kebenaran atau firman Tuhan. Itu dikatakan orang berbal. Amsal pasal 17 ayat 10 katakan apa? Dikatakan suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian atau orang bijak, Bapak Ibu Saudara, daripada 100 pukulan pada orang bebal. Bayangkan sudah dipukul 100 kali, ternyata nggak bawa efek bagi orang itu. Inilah yang dinamakan yaitu orang bebal. Tapi saya percaya itu bukan termasuk yang namanya Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Katakan haleluya. Ayo bilang itu bukan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat sekarang. Nabal yang dikatakan orang bebal, bahkan dikatakan durusila ini, seperti apa karakternya, seperti apa moralnya, seperti apa pola pikirnya. Nah dikatakan, kita buka di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita yang pertama, lihat ini. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Ternyata ya, orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu siapa? Nabal. Perhatikan ini. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia keturunan Kaleb. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini, Nabal ini siapa dia? Dia adalah orang Israel, keturunan Kaleb. Kita tahu Kaleb, Bapak Ibu Saudara, ini pahlawan luar biasa di bangsa Israel, nenek moyang, ya, luar biasa. Nah keturunan Kaleb. Ini ada Nabal ini orang pilihan, yang sebenarnya orang yang bangsa yang percaya kepada Tuhan, tetapi kelakuannya, pola pikirnya, moralnya bebal. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita yang juga merupakan orang pilihan Tuhan. Sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus hati-hati. Jangan ada yang namanya kebebalan ini dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Dan yang luar biasa Alkitab katakan bahwa Nabal ini kaya raya. Dia seorang pengusaha besar pada waktu itu, mempunyai ternak yang banyak di pegunungan Karmel. Saya tidak tahu ya, bagaimana kok bisa orang bebal itu kaya raya gitu. Mungkin bisa waktu pertamanya dia belum bebal, tetapi karena hartanya makin banyak jadi sombong sehingga jadi bebal, bisa juga demikian. Ataupun memang dari awal memang sudah bebal dari awalnya. Oleh sebab itu kita belajar dari sini Bapak Ibu Saudara bahwa harta, jabatan, pangkat, kesuksesan itu tidak menentukan perkenanan seseorang di hadapan Tuhan. Amin. Itu bukan ukuran kerohanian seseorang. Kita belajar di sini. Jadi kita tidak bisa menghakimi atau menilai seseorang bahwa dia rohani, berkenan di hadapan Tuhan hidupnya karena harta benda. Buktinya apa? Nabal ini kaya Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu sendiri bersama, banyak orang-orang yang sepertinya sukses, tetapi kelakuannya tidak sukses Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita belajar. Dan dikatakan dia juga mempunyai istri yang cantik. Bukan cantik di awalnya, tapi dikatakan bijak dan cantik gitu ya. Jadi karakter itu lebih utama ketimbang yang namanya fisik. Jadi Alkitab nggak bilang cantik dan bijak, tapi bijak dan cantik. Katakan haleluya. Ya, ibu-ibu, para wanita, perempuan-perempuan yang ada, karaktermu lebih utama daripada penampilan fisikmu. Tapi penampilan fisik perlu. Katakan amin, tapi bukan itu yang paling utama. Nah luar biasa, ya dapat istri cantik, kurangnya apa? Nah tapi lihat di sini, apa yang menjadi kelakuannya? Tetapi, nah ada tetapinya Bapak Ibu Saudara. Lelaki itu kasar dan jahat
kelakuannya. Orang bebal, maka dia akan memiliki karakter seperti ini. Kasar dan jahat kelakuannya, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak perlu dijelaskan secara detail. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah dapat yang namanya mengetahui pengertian daripada kasar dan jahat kelakuannya. Sekali lagi, ini bukan hanya berbicara mengenai laki-laki saja, tetapi ini hanya mewakili semua kita, yaitu tentang yang namanya kita belajar tentang kebebalan. Katakan amin, katakan yes. Nah, saya juga nggak bahas mengenai Abigail, karena kalau ada pasangan yang bebal, ya suami atau istrinya yang bebal, belajarlah dari yang namanya Abigail yang bijak ini. Katakan haleluya. Ya, Abigail juga nggak minta cerai sama suaminya karena suaminya bebal. Tapi bahkan Abigail datang membela suaminya, melindungi suaminya dari yang namanya Daud, Bapak Ibu Saudara. Ini satu gambaran yang sangat luar biasa. Tapi saya nggak bahas di sana. Saya fokus dulu kepada yang namanya Nabal, orang bebal ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia jahat kelakuannya dan kasar. Kasar ini bukan berbicara mengenai perbuatan, tetapi juga bicara juga kata-kata. Suka caci maki gitu ya. Itu merupakan kebebalan. Itu orang yang kasar, jahat kelakuannya. Bisnisnya kotor, suka fitnah orang, suka menjatuhkan orang, dan segala macam, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang namanya salah satu karakter moral pola pikir daripada orang yang bebal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di 1 Samuel pasal 25 ayat 4 sampai 12. Dikatakan begini ya. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temui Nabal, tanyakanlah keselamatan atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Luar biasa, Daud memberikan salam, berkat yang luar biasa. Kemudian berikutnya, baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba, jadi panen, Bapak Ibu Saudara. Apapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripadanya selama mereka ada di Karmel. Tanyakan kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahu kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang itu mendapat belas kasihanmu. Jadi orang-orang Daud bilang mendapat belas kasihan daripada si Nabal. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Jadi ini hari raya, Bapak Ibu Saudara. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Jadi ketika orang-orangnya Daud ini, Bapak Saudara, mengatakan itu, mereka menanti, kita lihat apa jawaban Nabal tentang hal ini. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, perhatikan siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahu kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud ini memang lari dari Saul dan kemudian ada di pergunungan Karmel. Nah di sana Daud dan orang-orangnya itu ikut menjaga kawanan domba daripada milik Nabal ini. Dan memang tidak ada satupun yang hilang. Kalau ada perampok, kalau ada pencuri, maka pasukannya Daud, orang-orang Daud menghalau. Sehingga tidak ada satupun kerugian atau kehilangan yang dialami oleh Nabal selama Daud dan orang-orangnya ada di sana. Nah kemudian Daud dalam perayaan hari raya kemudian datang ke sana untuk yang namanya ya meminta belas kasihan untuk orang-orangnya. Ya seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nabal kemudian menjawab dengan perkataan-perkataan
yang merendahkan. Dia bilang apa? Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang bebal itu suka menghina dan merendahkan orang lain. Apalagi orang yang dianggap dia adalah orang yang punya status kedudukan di dunia ini tanda kutip lebih rendah dari hidupnya. Baik itu secara harta, secara pangkat, secara kedudukan maupun status seseorang tersebut. Inilah yang terjadi kepada Nabal. Saya percaya Nabal tidak mungkin tidak tahu siapa Daud. Karena Daud adalah pahlawan Israel yang sangat terkenal pada masa itu. Salah satu kepahlawannya yaitu mengalahkan Goliat, raksasa orang Filistin. Dan saya tahu pasti itu langsung tersebar di seluruh negeri tentang yang namanya kepahlawanan Daud. Dan Nabal saya yakin dia tahu siapa itu Daud. Katakan amin. Lah ya. Bayangkan dia memperlakukan seorang pahlawan Israel yang sudah berjasa atas Israel dengan satu penghinaan dikatakan pada waktu sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari Tuhannya. Dia mau bilang begini, Daud itu bukan pahlawan, tapi Daud itu pecundang, bahkan Daud itu adalah budak daripada Saul, Bapak Ibu Saudara. Ini satu penghinaan. Oleh sebab itu Alkitab katakan apa tentang setiap kita Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Apa yang Alkitab katakan? Mari kita lihat Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Salah satu aplikasi dalam hidup dalam kasih yaitu saling mendahului, memberi hormat. Kita harus menghormati satu dengan yang lain tanpa memandang status, tanpa memandang yang namanya harta, kedudukan apapun di dunia ini. Katakan amin. Katakan yes, haleluya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan secara materi, ya keuangan, jabatan. Tetapi tetap memandang orang lain, jangan memandang muka. Jangan menghina orang lain, katakan amin. Jangan merendahkan orang lain, katakan yes. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena di mata Tuhan semua manusia sama. Amin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk orang kaya saja. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib juga untuk orang miskin. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk orang berpangkat. Tetapi juga Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk orang-orang yang biasa. Katakan haleluya, katakan amin. Nah demikian jugalah Tuhan ingin bagi setiap kita memperlakukan saudara-saudara, memperlakukan sesama kita. Tidak memandang muka, apalagi mencari muka. Katakan haleluya. Nah coba kita lihat Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Berkata demikian. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman dalam Yesus Kristus. Siapa yang beriman dalam Yesus Kristus katakan amin. Ya, ini orang yang beriman Bapak Ibu Saudara. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, ya, dan kamu menghormati orang yang berpakaian itu dan berkata kepadanya silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu katakan berdirilah di sana atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini dan menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari hidup kita ya. Jangan menjadi orang bebal, yaitu orang yang suka merendahkan orang lain.
apalagi sampai menghina orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jangan memandang muka. Ini bukan hanya terjadi di luar gereja, tetapi juga bisa terjadi di dalam gereja. Oleh sebab itu, apalagi di dalam gereja, ya jangan memandang muka. Semua kita sama, apalagi sampai menghina dan merendahkan orang lain. Katakan haleluya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ini pengalaman yang luar biasa jadi pelajaran bagi saya. Terkadang asyir, diaken, ya, pengerja yang ada melihat seorang hamba Tuhan itu juga dari penampilannya, dari apa yang dipakainya, apa yang dibawanya. Maksudnya itu apa yang dikendarainya. Waktu berapa belas tahun yang lalu saya masih pakai motor gitu ya, ketika pelayanan. Nah, yang saya agak, maksudnya kadang-kadang agak sedikit ini ketika kalau seandainya parkiran motor itu langsung berdekatan dengan yang namanya pintu masuk gereja itu. Dan di situ ada asyir di situ. Nah, kalau parkir di depan, ya, kemudian kita turun, kita taruh helm. Setelah itu kita lepas jaket, kita ambil dalam tas, pakai yang namanya jas, dan kemudian kita berjalan masuk ke dalam gereja. Disambut oleh asyir. Biasanya ada petugas-petugas secara khusus untuk menyambut hamba Tuhan. Kemudian langsung berapa kali saya punya pengalaman begini. Langsung asyirnya bilang begini, "Bapak WL-nya ya?" Gitu, ya kan. Setelah, "Oh bukan, saya pendetanya, pembicara." "Oh silakan Pak, masuk. Maaf, tidak ditemani." Gitu loh. Suatu ketika, saya waktu itu pinjam mobil, ya kan, diberikan pinjaman mobil untuk pelayanan oleh seorang pengerja. Saya parkir mobil di depan, ya kan, gereja itu, dan saya keluar dari mobil, dan kemudian saya masuk di gereja, langsung dia bilang begini, "Bapak pendetanya ya?" Langsung tahu dia pendetanya. Jadi pakai mobil itu pendeta, pakai motor itu worship leader. Haleluya. Dan langsung dikasih tempat duduk dan langsung ditemani. Terkadang manusia membedakan perlakuan demikian. Tapi dengar baik-baik, hari ini kita belajar, jangan kita memandang muka, apalagi sampai merendahkan dan menghina orang lain yang menurut kita statusnya, kedudukannya lebih rendah daripada kita. Katakan amin. Ini merupakan ciri dari apa? Kebebalan. Coba lihat ayat ini, Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 dikatakan begini, ayat berikutnya 8. "Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang terutama dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik." Katakan amin, kita semua berbuat baik. Katakan yes. Saya percaya semua kita pasti berbuat baik. Banyak orang yang setuju dengan berbuat baik, banyak orang yang berbuat baik dalam kehidupannya. Tapi kita perhatikan di sini ayat berikutnya. "Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa." Saya melihat, masih banyak anak Tuhan yang dia berbuat baik, tetapi hidupnya masih membeda-bedakan orang, masih memandang muka, memandang rendah orang yang menurut dia statusnya lebih rendah. Kalau hamba Tuhan datang dengan gelar profesor, doktor, STH, MTH, langsung wow ini hamba Tuhan hebat. Tetapi kalau nggak ada gelar, ini hamba Tuhan jelek nih. Ya, sehingga dia dengar firman Tuhannya sampai ngantuk-ngantuk. Gitu. Tapi kalau gelarnya banyak, wah semangat dia. Bapak Ibu Saudara, ini jemaat yang memandang muka. Demikian juga hamba Tuhan. Ya kan? Jangan memandang muka. Katakan haleluya. Coba lihat, ini yang lebih berbahaya lagi. Ya, yang merupakan juga virus kebebalan. Ulangan 27 ayat 16. "Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapanya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin." Perhatikan anak-anak muda, kita semua, kita punya orang tua. Dengar baik-baik, jangan memandang rendah orang tua kita. Alkitab katakan terkutuklah orang yang memandang rendah orang tuanya. Orang tua kita harus hormati. Karena Alkitab katakan diberkati orang yang menghormati orang tuanya. Jangan ada kebebalan di dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau sukses,
Mungkin memang bukan karena orang tuamu yang menyekolahkanmu. Tapi dengar baik-baik, jangan kau rendahkan orang tuamu. Ada orang-orang yang memang disekolahkan karena beasiswa. Karena orang tuanya nggak mampu. Mungkin orang tuanya nggak bisa memberikan apa-apa karena miskin. Tapi ketika engkau sukses, jangan rendahkan orang tuamu. Tetap berbakti kepada orang tuamu. Dan tetap menghormati orang tuamu. Yang mengerti katakan amin. Itulah kehendak Tuhan. Kalau engkau berbuat baik, tapi merendahkan orang lain. Dan bahkan merendahkan orang tua. Alkitab bilang apa? Engkau berbuat dosa. Katakan haleluya, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, Nabal ini memiliki karakter sifat moral seperti apa? Dikatakan begini, 1 Samuel 25 ayat 11 sampai 12 berkata, masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaianku, kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang yang tidak aku tahu dari mana mereka berasal. Lalu orang-orang Daud berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahu tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Orang bebal Bapak Saudara adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Nabal tidak tahu berterima kasih padahal Daud ya sudah menjaga kawanan dombanya sehingga tidak ada yang dicuri. Tapi jawaban yang diterima Daud sungguh yang namanya suatu penghinaan. Ini orang yang tidak tahu berterima kasih Bapak Ibu Saudara. Hidup kita harus dapat kita berterima kasih. Karena hidup kita tidak sendiri. Kesuksesan, karir yang sukses yang diterima oleh seorang, dapati oleh seseorang. Tidak mungkin karena upayanya sendiri. Pasti ada juga bantuan-bantuan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi orang bebal merasa dia yang paling hebat, semua karena dia. Jadi dia punya pemikiran bahwa orang lain itu tidak ada apa-apa. Semua usaha kesuksesan itu karena dia. Bahkan dia katakan bukan juga andilnya Tuhan. Itulah yang namanya orang bebal. Sehingga dia tidak tahu berterima kasih. Gitu. Kita sebagai orang percaya kita harus tahu berterima kasih. Pada siapa? Pada orang tua kita. Pada orang-orang yang sudah membantu kita. Kepada orang-orang bawahan kita, karyawan kita. Bagaimanapun juga mereka itu adalah orang yang punya andil atas kesuksesan yang namanya seseorang Bapak Ibu Saudara. Jangan rendahkan, tahu berterima kasih, sejahterakan kehidupan karyawan-karyawan, bawahan-bawahannya itu sebagai ucapan daripada terima kasih kepada orang tua, berbakti sebagai ucapan terima kasih kepada mereka. Pada hamba-hamba Tuhan, kepada guru yang sudah berjaksa mengajarkan, hamba Tuhan yang sudah mengajarkan firman Tuhan. Kita juga tahu berterima kasih kepada siapa pimpinan di kantor yang membimbing kita. Kepada atasan yang membimbing kita sehingga karir kita terus naik. Kita juga harus tahu dapat berterima kasih. Katakan amin. Dan terlebih lagi kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Memberikan hidup bagi kita yang sudah mati bagi kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Orang yang tahu berterima kasih Bapak Ibu Saudara, maka dia tidak pelit, itu cirinya. Enggak pelit pasti. Gitu loh. Tapi kalau orang enggak tahu terima kasih, maka dia akan pelit. Boro-boro mengucapkan kata terima kasih. Ya kan? Pelitnya itu luar biasa. Tapi kalau orang tahu berterima kasih, pasti dia enggak pelit. Katakan haleluya, katakan yes. Persembahan sulung itu juga merupakan ucapan terima kasih, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, persembahan, persepuluhan, persembahan lain juga itu merupakan juga ucapan syukur dan terima kasih kita. Ketika kita memberi, itu juga ucapan syukur dan terima kasih kita. Katakan amin. Karena dengar baik-baik, semua apa yang ada ini adalah titipan. Saya senang sekali mendengar satu perkataan dari anak Tuhan, suami istri gitu ya. Yang termasuk seringlah menyalurkan berkatnya kepada saya. Kemudian ketika saya mengucapkan terima kasih, dia bilang begini, Pak, saya ini hanya tiki, dia bilang. Jadi dia bilang tiki itu dia hanya titipan. Ini titipan dari Tuhan yang saya harus salurkan. Wow, saya ketika bilang itu luar biasa ini anak Tuhan. Dia mengerti bahwa setiap berkat yang dia terima, berkat yang diterima dari Tuhan, itu juga harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang lain.
Katakan amin. Pekerjaan Tuhan, pada hamba Tuhan, pada orang tua, dan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh untuk kita berbagi. Yang mengerti ini tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, Nabal ini dikatakan orang bebal. Kita lihat. Yang keempat, orang bebal itu tidak bisa dinasehati atau diberikan masukan yang baik. Itu orang bebal. Sehingga dalam 2 Samuel pasal 25, ya kan? Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-19. 2 Samuel pasal 25 19, ketika Daud mau yang namanya menyerang Nabal, maka Abigail mendengar itu dan segera Abigail istrinya ini menghampiri Daud. Dan Abigail membawa persembahan kepada Daud, air, makanan, Bapak itu kue kismis kepada Daud. Dan kemudian dia bilang, Daud, janganlah engkau berbuat dosa karena Nabal. Gitu. Karena Daud pengen bunuh Nabal dan semua orang di dalamnya. Dan Daud Bapak Saudara diingatkan oleh Abigail bahwa panggilannya bukan untuk memerangi orang Israel, tetapi panggilannya untuk memerangi musuh Israel. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, orang Israel tidak boleh membunuh orang Israel. Gitu. Itu merupakan hutang darah Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan cacat nantinya ketika Daud menjadi raja. Daud diingatkan itu dan akhir Daudnya mengerti. Karena Daud bukan orang bebal. Dia mau dinasehati bahkan oleh seorang perempuan. Dia juga mau dinasehati. Dia dengarkan, dia bilang, oh dia bersyukur engkau menghindari aku untuk berdosa di hadapan Tuhan. Itu orang bijak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang bebal, dia melakukan kesalahan, dia keliruan, dia dinasehati, dia justru marah Bapak Ibu Saudara. Dia merasa tersinggung karena dia merasa dirinya sudah sempurna dan dia merasa bahwa dirinya lah yang paling baik. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, apapun kesuksesan yang kau capai di karir, di apapun juga, tidak membuat engkau hari ini menjadi orang yang sempurna. Tetap kita manusia yang masih ada kelemahan. Oleh sebab itu, kita butuh nasihat, katakan amin. Nah apa yang terjadi ketika Abigail itu Bapak Saudara menghampiri Daud, Alkitab katakan di ayat 19, berjalanlah mendahului aku, ya kan? Sebab aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Kenapa tidak diberitahu? Kalau diberitahu pun orang bebal tidak mau mendengar. Bahkan bisa yang namanya marah-marah Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita tidak mau dinasehati. Sebagai suami nggak mau dengar yang namanya suara istri. Sebagai istri juga nggak mau dengar yang namanya suara suami. Padahal suara yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan apa? Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Perhatikan ini. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ada kata saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita ini harus saling menasehati hidup ini Bapak Saudara. Kita harus dinasehati apalagi dengan nasihat berupa firman Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan menasehati kita. Katakan amin. Apalagi istri sendiri, apalagi suami sendiri. Berapa banyak keluarga bertengkar. Cuma gara-gara apa? Maaf, ada kebebalan itu. Oleh sebab itu, ayo tanggalkan kebebalan dalam hidup kita. Perhatikan Mazmur pasal 119 ayat 24 sampai 25 berkata begini. Yang peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehatku. Mazmur berkata 119 ayat 24, dia senang diperingati. Peringatan-peringatan menjadi kegemaran. Peringatan dari firman Tuhan jadi kegemaran. Kalau kita, apa jadi kegemaran kita? Berkat Tuhan, bukan peringatannya. Hari ini kita mau berubah. Dan bahkan nasihat dikatakan, itu yang menjadi kegemarannya. Biarlah kita juga gemar untuk dinasehati. Jangan alergi untuk dinasehati. Katakan amin, meskipun kita sudah sukses dalam karir, dalam apapun juga. Tapi tetap kita adalah manusia belum sempurna yang perlu nasihat. Terutama dari yang namanya firman Tuhan. Katakan haleluya. Amsal berkata, Amsal 11 ayat 14 bilang kata begini. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Amsal 15 ayat 22 berkata, gerancangan gagal jika tidak ada pertimbangan.
tetapi terlaksana. Kalau penasehat banyak. Orang bebal nggak butuh ini. Dia bisa sepertinya sendirian. Hati-hati Bapak Saudara. Karena apa? Hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Amsal 24 ayat 6 sampai 14. Dan kemenangan tergantung dari penasehat yang banyak. Haleluya, mau menang hidup kita? Jangan alergi kepada nasihat. Jangan alergi kepada masukan. Siapapun orang. Terkadang orang-orang yang ada di bawah kita memberikan masukan. Mari dengarkan. Mendengar itu lebih baik Bapak Saudara. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir. Orang bebal itu seperti apa? Dikatakan begini. 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 38 berkata demikian. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Seperti perjamuan raja-raja. Wah, suka pesta. Ya, Nabal ini. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Nah, ini Bapak Saudara, ayat 36 ini dulu aja. Dia mabuk Bapak Ibu Saudara. Setelah itu, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Gak gunanya sama orang mabuk. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu berhentilah jantung dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Orang bebal akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi orang bijaksana akan diberkati dan menerima keselamatan. Siapa yang mau diberkati dan terima keselamatan? Angkat tangannya. Jadilah orang bijak, bukan orang bebal. Yang bebal, orang bebal terakhir Bapak Saudara yang saya sampaikan tadi. Dia adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Nabal pesta pora, mabuk. Padahal dalam hukum yang namanya Taurat, tidak boleh yang namanya orang itu mabuk. Amin. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Katakan haleluya. Ya, jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Kendalikan hawa nafsu, karena kita bukan orang bebal, tapi kita adalah orang bijak. Suami-suami kendalikan hawa nafsu, istri kendalikan hawa nafsu, anak-anak muda kendalikan hawa nafsunya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah orang bijak yang akan diberkati dan selamat. Jangan jadi orang bebal yang akan dihukum oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita akan memiliki integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Ujilah aku Tuhan. Ujilah. Mari ini jadi doa kita. Biar Tuhan menyelidiki hati kita saat ini. Dan kita mau diubahkan. Cobalah Aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Angkat tangan mengatakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Lebih lagi ku nyanyi. Oh, ku nyanyi
menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu Tuhan, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini menjadi doa kami. Lagu ini yang kami nyanyikan menjadi doa dan kerinduan kami. Selidiki hati setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mau menanggalkan yang namanya kebebalan itu. Kamu menjadi orang yang bijaksana Tuhan, orang yang memiliki integritas hari-hari ini, orang yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Jamaah anak-anak-Mu, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita menabur di ladangnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menabur dengan cara men-scan QR Code yang akan ditampilkan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari jemaat semua kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, katakan haleluya. Yang sudah menabur, yang sudah memberi, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sulung di bulan Februari kemarin, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara memberi yang terbaik kepada Tuhan karena mencintai Tuhan, karena mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin, katakan yes, haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, termasuk yang sudah memberikan persembahan sulung pada bulan Februari kemarin. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mereka semakin mencintai-Mu dan mereka buktikan mereka tidak cinta harta dan uang.
Tuhan Yesus, mereka mengucap syukur kepadamu dengan tetap memberikan persembahan meskipun mereka ibadah online. Mereka mengerti akan kehendak-Mu dan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang taat, hamba berdoa, biarlah pelipat gandaan dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Benih yang mereka tabur, biar mengalami pelipat gandaan. Tumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan, untuk persembahan sulung, persembahan persepuluhan yang mereka sudah persembahkan kepada Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Terlebih lagi bawa Tuhan kerohanian umat-Mu lebih lagi semakin mengenal Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan, pelihara secara ajaib umat-Mu Tuhan hari-hari. Berkati keuangan perbendaharaan mereka, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia. Tuhan, bersyukur buat vaksin yang sudah berjalan dan terus akan berjalan. Biar semua masyarakat Indonesia unity, bersatu, bersama-sama. Dan kami percaya kami dapat keluar dari COVID-19 ini. Berkemenangan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus memberkati bangsa ini. Dan Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Berkati gembala sidang kami Pak Niko, keempat wakil gembala sidang, Karayon kami Tuhan. Dan juga berkati Tuhan gembala cabang kami di Salemba dan Cibubur Times Square. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna, urapi lebih lagi, tuntun hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami, siapkan hati terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus, sama-sama katakan yang keras, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya.